Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ad-da'awat الموجودة في الساحة كثيرة dakwah yang ada di lapangan di mana Ibrahim? Di lapangan, di mana? Lapangan mana? Dakwah di lapangan mana? Hah? Dakwah yang ada di lapangan sangat banyak. Di lapangan mana? Ismail? Hah? Bukan lapangan bola itu, bukan? Ya, Bangsan. Bukan lapangan itu, lapangan bola Hamzah. Pikirannya Hamzah lapangan bola itu. Bukan. Aslinya dakwah yang ada, ya. Dakwah yang ada, yang manusia mereka berdakwah. Banyak macamnya, banyak ragam dan macam. Subhanallah. Baik itu adalah usul al-bid'ah, ya. Usul al-bid'ah siapa Abu Daud? Induknya al-bid'ah manhum. Umaman. Al-bid'ah laha usul, ada induknya. Yang lain anak-anak. Ibunya al-bid'ah basis. Ibu kok al-bid'ah? Dari ibu itu kemudian lahir macam-macam. Usul al-bid'ah Ar-Rafidah, Al-Khawarij, Al-Jahmiyah. Ini usul al-bid'ah. Usul al-bid'ah Ar-Rafidah wal Khawarij wal Jahmiyah wal Murji'ah dan juga Mu'tazilah. Ini usul ahli bid'ah. Rafidah, Al-Khawarij, Al-Jahmiyah, Taib, Al-Murji'ah, ada juga yang memasukkan Al-Mu'tazilah. Oleh karena itu, ini pokoknya, induk bid'ah. Dari sini terbagi menjadi masing-masing punya keturunan, punya anak, punya keturunan. Makanya Rafidah, Syiah, Rafidah. Syiah terbagi menjadi berapa? Kalau tidak salah 24. 24 anak. Punya anak berapa? 24. Banyak. Demikian juga Khawarij. Khawarij juga banyak cabangnya. Semuanya kesimpulannya banyak cabangnya. Semua cabang-cabang itu, semua cabang-cabang yang ada, kalau diteliti akan kembali kepada 4 usul atau 5 usul ini. Jamaah mana saja? Jamaah maksudnya apa? Jamaah dhalah, jamaah yang tersesat, ya. Jamaah yang keluar dari sunnah, maka akan menginduk pada induk-induk tadi. Baik, suatu kelompok yang punya
punya prinsip seperti al-khuruj ala sultan, al-khuruj ala sultan al-zalim misalnya. Suatu kelompok yang punya prinsip al-khuruj ala sultan al-zalim, itu memberontak atau menggantikan, memberontak, mengkudeta sultan, pemimpin yang zalim misalnya. Semua yang ada, walaupun di zaman kita mau bunyinya Sururiyin, karena Sururiyah Muhammad bin Surur, di antara ciri khasnya itu. Ciri khasnya adalah mudhaharah wal khuruj ala sultan. Baik. Ini di antara ciri khasnya. Ataupun yang lainnya, kelompok yang lainnya, ketika dia punya prinsip seperti itu, baik, akan bercabang. Mereka adalah cabang dari Khawarij, cabang dari Mu'tazilah. Khawarij, Mu'tazilah, walaupun si cabang semuanya. Rafidhah juga sama. Rafidhah juga khuruj ala sultan, cabang dari itu semua. Baik. Ataupun yang menamakan diri Ikhwanul Muslimin, misalnya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin juga prinsipnya gitu. Prinsip Ikhwanul Muslimin mudhaharah. Makanya sebentar kalau ada apa, siapa yang demo? Ikhwanul Muslimin. Yang kebanyakan menginduk ke nama PKS misalnya. Ikhwanul Muslimin. Baik, nah. Atau Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, di antara prinsipnya adalah khuruj ala sultan. Khuruj ala sultan. Semuanya kembali kepada induk tadi, Khawarij. Semuanya macam-macam yang mana, ya? Khawarij yang ada orang bilang garis keras, garis tengah, garis pendek. Tapi prinsipnya sama. Baik, nah. Al-Murji'ah, misalnya Al-Murji'ah, dari kelompok Al-Murji'ah muncul yang namanya Sufi, Jama'atut Tabligh, ya, dan macam-macamnya yang seperti itu. Yang mereka yatasahal fil amri ma'asi, bermudah-mudahan dalam perkara maksiat. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan dalam perkara maksiat, bahwa perbuatan maksiat tidak membahayakan. Ayo, sini depan. Kamu dibilangi terus kalau taklim. Sini depan. Contoh kanan. Di sini, usah bawa meja dulu, aku dulu. Sini, depan. Dengarkan, latihan dengarkan. Kamu mau kesini mau bertaklim, dengarkan. Baik, yang mereka yatasahal, mudah-mudahan dalam kemaksiatan. Al-maksiyah la tadur. Baik, al-maksiyah la tadur mal iman. Karena kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maksiat tidak membahayakan iman. Mau minum khamar, enggak bahaya imannya. Imannya kuat. Tidak sholat, imannya kuat. Orang tidak sholat kok imannya kuat. Ini karena berasal dari Murji'ah. Orang-orang Murji'ah karena arja'al amal. Karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Artinya tidak masukkan amalan pada al-iman. Berangkat dari situ, nah, muncullah orang-orang yang kemudian yatasahadun fil ma'asi. Baiklah. Contohnya jamaah tabligh, yatasahad. Mau tawaf di kuburan,
mau yang khuruj punya jimat misalnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting ikut. Gitu. Mau musbil, ya tidak ada masalah. Musbil, ya. Dan sebagainya. Kesimpulannya, subhanallah, di dunia ini orang yang membawa bendera dakwah, subhanallah, banyak sekali. Banyak sekali orang yang membawa bendera dakwah dan semuanya mengaku al-Islam, ya, membawa aspirasi Islam, membawa dakwah Islam, semuanya demikian. Maka kewajiban kita, di antara perkara yang wajib bagi kita ini, harus tahu ilmu. Harus mengerti harus mengerti tentang dakwah sahihah. Harus mengerti dakwah Rasulullah SAW. Harus paham. Harus mengerti tentang dakwah Rasulullah SAW. Dakwah yang benar. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus paham. Kalau kita tidak paham, bagaimana Anwar? Bukan bahaya, terbawa. Karena sekedar melihat jenggotnya sama. Ya udah. Cuma sekedar melihat jenggotnya sama, pakaiannya sama, berarti dia kita. Kita dia kita. Nah, kalau di Arab orang pakai gamis semua gimana? Nah ini yang terkadang karena tidak paham, hanya melihat dohir, melihat jasad. Tidak demikian. Oleh karena itu hal yang sangat penting. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat banyak bertanya pada Nabi SAW tentang kebaikan. Tanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sedangkan saya bertanya Nabi SAW tentang kejelekan. Tanya tentang masalah apa? Bahaya, masalah kejelekan. Makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Artinya bertanya tentang kejelekan yaitu untuk lijtinab, untuk menjauhkan diri dari kejelekan. Bertanya tentang kejelekan untuk menyelamatkan diri dari kejelekan. Lil hazar min, untuk waspada dan hati-hati dari kejelekan tersebut. Bukan maksudnya tanya kejelekan untuk melakukan, bukan, tapi untuk menyelamatkan diri dari kejelekan tersebut. Oleh karena itu hal ini menunjukkan perkara yang penting bahwa seorang mengetahui tariq al-khair dan juga waspada min tariq syarr. Inna hadainahu imma syakira wa imma kafura. Allah SWT menjelaskan kepada manusia tentang jalannya orang yang bersyukur dan jalannya orang yang kufur. Wa hadainahu najdain. Allah SWT telah menjelaskan dua tariq. Tariq jalan menuju jannah, wasabil ila nar, dan jalan menuju nar. Baiklah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah SWT menjelaskan kelompok yang masuk surga ahli jannah dan kelompok manusia yang dia adalah ahli neraka sa'ir, penduduk sa'ir.
Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tariq al-mustaqim, wa an hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu. Wa an hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu. Ketika dijelaskan sirat al-mustaqim, fattabi'uhu, ikuti. Ikuti sirat al-mustaqim. Tapi ketika dijelaskan jalan yang bahaya adalah maka jauhi. Wastanibu taghut. Jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Apa ayatnya? Terusnya apa? Hamzah? Enggak apa? Apa Abdurrahman? Fajtanibuhu. Fajtanibuhu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr. Khamr. Tahu khamr hud? Apa itu? Hah? 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 Apa? Oh, kok Anda hafal khamr? Kalau nggak mabok minum berapa hud? Biar nggak mabok. Nggak. Biar nggak mabok ya nggak minum. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir. Al-maisir. Baik, ad-dukhul fi bainal ghanim wal gharim. Orang yang masuk dalam transaksi tersebut antara untung dan rugi. Tidak ada kejelasan. Wal ansab, nusub, patung-patung, wal azlam. Rijsum min amali syaitan. Rijs, najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Fajtanibuhu. Kan ini al-muharramat. Syar. Baiklah, maka itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak. Tariqul khair lil ittiba' wa ma'rifah. Tariqul syar lil ijtinab wa tark wal hadab. Baiklah. Oleh karena itu kita ma'asyir al-sunnah wal jamaah labud wa labud min ma'rifati da'awat al-firaq ad-dalah al-mawjudah fi as-sahah. Kita harus paham dan mengerti tentang dakwah kelompok-kelompok yang sesat yang berada di lapangan dakwah. Harus tahu. Dan makrifah seperti ini mengenal hal tersebut bagian dari mengenal tentang dakwah yang benar. Baik. Bagian dari mengenal dakwah yang benar. Baik, nah. Dan juga supaya tidak lupa masyayikh, ya. Syekh Abdul Razak, Syekh Salim, dan yusallimuna alaikum. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah laha alamat. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah punya alamat, punya tanda. Kenapa punya tanda? Entah, bau kasar. Dakwah Ahlussunnah punya tanda. Apa faedahnya tanda, alamat? Nah, sahih, supaya mudah dikenal. Baik. Bayangkan kamu hidup banyak banget, kumpul manusia banyak, pakaiannya sama, mana
Abu Dawud mana ini? Susah cari pakainya sama. Tapi kalau ada tandanya, iya betul. Mudah-mudah. Nah, mudah dikenal. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah punya tanda yang bisa dikenal dengannya. Dikenal oh fulan, dakwah Ahlussunnah, itu dakwah Ahlussunnah. Baik, nah. Di antara tanda dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa dakwah Ahlussunnah hiya dakwatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lain itu. Kalau sudah disebut dakwah Rasulullah SAW, tentunya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menyandarkan dan berdalil dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau dengan itu kamu paham? Ya paham. Benar tak? Baik. Dengan ini saja kita sudah paham. Bahwa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah Rasulullah SAW. Baiklah, paham. Dakwah Rasulullah SAW. Dikali ta'ala, Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah meniti dan mencontoh dakwah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang tidak ada, ya tidak ada. Itu. Oleh karena itu orang meninggalkan dakwah Rasulullah SAW akan kelihatan. Atau membuat sesuatu yang tidak ada, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW juga nampak. Sehingga demikian, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Rasulullah SAW. Secara global, kita tahu. Baiklah. Makanya dakwah, bentuk dakwah, misalnya dakwah dengan mengumpulkan orang main bola. Nah, ada begitu, pikiran begitu ada betul? Ada. Jadi mengundang klub-klub main bola nanti didakwai innalhamdulillah nahmadu wa ya. Dakwah dengan cara mengumpulkan orang dengan main bola. Nanti setelah lagi main bola istirahat dinasihati. Ya, innal insana lafi khusrin. Dakwah seperti ini bukan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melakukan demikian. Baiklah. Atau dakwah jam'un nas. Yang penting manusia bersatu. Jadi satu yang penting. Yang mau akidahnya sufi ya sufi, yang mau tablik-tablik, yang mau ikhwan-ikhwani, yang mau syi'i-syi'i, yang mau khawarij-khawarij, yang penting satu, jangan saling berpadu. Jadi satu. Yang penting jangan saling menjelek-jelekan, saling kita menghargai, toleransi. Ada dakwah begitu. Ada nggak, Anwar? Hah? Banyak. Baiklah. Ini bukan dakwah Rasulullah SAW. Sebab Muhammadun farqun bainan nas. Dalam hadis Jabir, Muhammadun farqun bainan nas. Nabi Muhammad SAW farq, memisahkan di antara manusia. Baik. Memisahkan antara bapak yang kafir, anaknya adalah muslim, atau anaknya muslim, bapaknya kafir. Dipisahkan. Terpisah.
Itu dakwah Rasulullah SAW. Muhammadun farqun bainan nas. Atau dakwah bil intikhabat. Dakwah bil intikhabat. Majlis Nuwab, julus di parlemen. Orang berdakwah membawa bendera Islam. Tapi thariqahnya dia intikhabat. Mengikuti pemilu. Atau karena ingin duduk di Majlis Nuwab. Majlis perwakilan rakyat. Nuwab, Majlis Nuwab. Dengan membawa aspirasi masyarakat Islam apa dan sebagainya. Ini semuanya bukan dakwah Rasulullah SAW. Keluar dari dakwah Nabi SAW. Contoh saja orang yang pada duduk di Masjid Nuwab, Islam apa yang dibawa? Pelihara jenggot aja tidak bisa. Enggak. Pelihara jenggot aja nggak bisa, betul. Menghindar supaya tidak musbil aja tidak bisa. Mau syariat Islam apa yang mau ditegakkan? Baik, nah. Baik, nah. Sehingga dakwah Rasulullah SAW, dakwah yang memisahkan antara al-haq dan batin, dipisahkan. Dakwah Ahlussunnah demikian. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, baik, benar-benar meniti, dan insyaallah demikian kita punya azmah, punya keinginan, dan punya cita-cita sedemikian rupa ingin mengikuti dan meniti dakwah Rasulullah SAW. Walaupun kita manusia biasa, tidak maksum. Tidak maksum. Kalaulah terjadi dari kita zallat, kekeliruan, bukan ala sabil amd. Bukan kita sengaja ya, ingin menyelisihi. Tapi zallat karena manusia, ilmunya terbatas. Tidak ada orang di dunia ini yang meliputi semua ilmu. Tidak ada. Baik. Akan tapi insyaallah, kalaulah kita terjadi kesalahan, bukan karena amdan, ya, bukan karena kita sengaja ingin menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Tapi barangkali karena zalat, karena khata', karena qiratul ilm, ya. Akan tapi pada prinsipnya adalah insyaallah kita ingin berdakwah sebagaimana dakwah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, selama kita punya kemampuan, diberi oleh Allah Taala kemampuan, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka kita pun meninggalkannya. Baik. Ini prinsip yang hendaknya kita miliki, demikian. Sehingga dakwah kita terkurung. Baik, harus punya prinsip demikian. Baik orang yang mengikuti dakwah itu banyak atau sedikit. Baik, nah. Sebab terkadang orang pikirannya gimana memperbanyak pengikut. Nah ini, bagaimana memperbanyak pengikut? Tahu nggak kenapa dakwah di Indonesia berubah? Nah ini saya cerita kepada antum, karena barangkali di antara antum belum ada yang punya pengalaman itu. Kita ini dulu berjalan bersama para asatidz yang ada di negeri Indonesia. Ya, saya berjalan maksudnya bersama mereka. Sehingga rahasia-rahasia di dalam dakwah kita tahu. Rahasia-rahasia dakwah di perut dakwah di Indonesia
Ini kita tahu. Di antara perkara yang membuat mereka sedih berarti adalah kenapa dakwah kok sedikit, nggak maju-maju, nggak banyak-banyak. Nah, ini. Dan jangan sampai pikiran ini masuk ke dalam pikiran kita. Sebab orang yang demikian ini akan melangkahnya banyak langkah-langkah yang menyelisihi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini rahasia yang saya kasih katakan pada antum, nggak saya simpan. Jadi kenapa terjadi perubahan, Nur? Kenapa terjadi perubahan besar di dakwah di Indonesia? Ya? Tidak mencukupkan dakwah sederhana, masjid, apa dan sebagainya. Kenapa terbangunnya sekolah-sekolahan dari PAUD sampai sampai orang tua, dari TK, dari ini terus berkembang. Apa alasannya? Baik, apa alasannya? Kenapa dakwah membaur sampai ke yang ibu-ibu datang ke posyandu bawa majalah, ya Bu Parmin apa itu? Iya, bukan ada. Tahu Bu Parmin? Di Kalimantan sana. Kenapa dakwah seperti itu? Baiklah. Kenapa kemudian dakwah lama-lama dakwah tauhid luntur? Antum lihat sekarang. Dakwah menjelaskan masalah akidah, masalah tauhid mulai punah. Betul? Hah? Kenapa demikian? Nah, ini rahasia yang saya kasih tahukan pada antum. Kenapa dakwahnya semangat di mana? Bukan tamayuz, tapi senang di tempat-tempat kuliah. Tempat-tempat kuliah, senang di masjid yang khalid. Kenapa demikian? Karena rahasianya. Karena mereka mengatakan kapan dakwah kita berkembang? Ini. Kapan cara mengembangkan dakwah? Kalau kita begini terus, kata mereka tak maju karena berjalan di tempat. Nggak akan maju-maju karena kamu berjalan di tempat aja. Makanya Ikhwanul Muslimin punya intikad pada dakwah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu orang berjalan di tempat. Kapan majunya? Nah, ini. Kapan majunya? Makanya ini yang mendasari kenapa terjadi sekolah yang banyak ini. Kenapa? Walaupun sampai banyak mukhalafat. Banyak mukhalafat, orang punya sekolahan bukan ringan, menyelisihi syariat banyak sekali. Baik, enggak ringan orang yang punya sekolahan resmi, sudah diresmikan, disetarakan dengan debat, Debdiknas dan sebagainya, khalas. Enggak bisa dikatakan Ahlussunnah. Udah yakin 100%, enggak bisa. Walaupun mereka sembunyikan. Ya, ditampakkan pada orang kelihatannya, tapi tidak bisa. Baiklah. Jadi mukhalafat syariah banyak sekali. Mukhalafat syariah itu sudah banyak sekali. Orang-orang yang mereka mendirikan sekolah-sekolah kemudian resmi, setara, nggak bisa. Mereka sudah bukan Ahlussunnah dakwahnya. Dakwahnya bukan dakwah Ahlussunnah. Itu sudah pasti. Tidak bisa. Kalau kamu menghukumi sekolah umum Ahlussunnah bukan? Sekolah umum Ahlussunnah bukan? Sama saja berarti. Kamu hukumi dia sama. Karena ininya sama. Aturannya sama. Tidak bisa. Nah, ini hendaknya yang menjadi pemikiran bagi kita, dakwah itu bersabar. Jangan pikirannya ingin mengembang cepat banyak, pengikutnya banyak. Untuk apa kamu juga ibaratnya mau pengikut banyak-banyak apa sih istilahnya? Bukan masalah banyak-banyaknya. Baik, tapi al-haq, benarnya. Makanya dakwah orang-orang roja, nisbah roja, ya. Itu masanya coba. Ya kan? Sampai diperbandingkan ketika ada kajian di Jakarta, masa dangdut kalah. Perbandingannya kok jelek banget.
Ini yang ditulis di koran. Masa dangdutan kalah dengan masa pengajian. Banyak. Kenapa? Karena tidak ada tamayus, tidak tamyiz, tidak ada tabyinul haq. Dakwahnya yang penting ngumpul banyak. Ini. Baik, nah. Maka jangan menjadi cita-cita kita itu gimana cepat banyak, gimana cepat banyak, gimana cepat. Bukan. Antum alal haq. Yang penting alal haq. Bukan masalah itunya. Baik, nah. Inilah yang menjadikan saya kasih tahu kepada antum semua, kenapa dakwah di Indonesia berubah total. Karena itu. Ilahnya adalah ingin memperbanyak masa. Tidak sabar dakwah dengan masa sedikit. Tidak sabar dengan qillah. Tapi bagaimana sempat mengembang dan dakwah itu besar. Makanya mereka membuat program yang sama dengan masyarakat umum. Sama. Baik, sama. Programnya sama. Enggak ada beda. Sama dengan masyarakat umum secara umum. Anak-anak punya ijazah, harus punya ijazah. Ya. Anak-anak punya punya itu disamakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, sama. Nah, ini dakwah. Maka jika orang punya pikiran demikian, jika orang punya pikiran supaya dakwahnya cepat besar, masanya banyak, kemudian ini bahaya. Maka dia akan melangkah langkah orang-orang yang sudah terdahulu. Akan melangkah langkah orang yang sudah terdahulu. Cuma kamu baru masih dibuntut. Pendahulu udah begitu. Makanya dakwah sunnah wal jamaah, dakwah ihtimam bil haq. Baik. Al-haq yang penting, bukan masalah banyaknya. Cukup bagi kita hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya bagaimana, Zaid? Kamu kan kemarin disuruh baca hadis bin Abbas. Baru baca kemarin, dulu Pak. Uridat ala al-ummah. Uridat ala al-ummah. Faitu Nabi wa mahu rahat. Wa Nabi mau rajulan wa Nabi laysa mahu ahad. Baiklah, si as-sabr, bersabar di dalam dakwah tersebut. Yang penting al-haq, bukan yang penting banyaknya. Sehingga kita bersabar. Jadi kalau antum berdakwah nantinya, ya, di mana saja kamu berada berdakwah dan sebagainya, as-sabru ala qillah. As-sabr ala qillah. Sebab kalau kita tidak bersabar dengan keadaan yang sedikit, pikirannya banyak-banyak. Ya, gimana supaya orang cepat, supaya gimana masuk al-sunnah, gimana. Makanya itu jaringan yang paling tepat di Indonesia, ya, jaringan yang paling tepat untuk menjaring manusia itu tadi, membuat sekolahan dengan kualitas yang lebih dari sekolahan biasa. Contohnya apa kualitas lebih? Anak-anak berangkat dulu mandi, nanti dimandikan di sekolahan. Anak-anak pulang biasanya capat-cepet, pulang sudah rapi. Sehingga orang tua tidak perlu mandikan pagi dan sore. Ini keistimewaan. Ibu-ibu, bapak-bapak senangnya 100%. Betul kan? Betul. Kenapa? Anak datang kotor, pulang bersih. Tuh. Anak-anak bisa berhitung 1, 2, 3, 4. Tapi di lain pihak juga bisa doa hufrona. Senang. Bisa membaca Latin, ya. Bisa juga wahid isnin salas arba. Maka otomatis sekolah ini lebih bermutu. Ya kan? Lebih bermutu dari sisi itu. Nanti lama-lama binasa. Makanya banyak orang penggemar luar biasa masuk. Padahal setelah masuk ke dalamnya, subhanallah, din tidak bisa,
agama nggak dapat, dunia juga sama. Contoh udah banyak, contoh Anwar contohnya. Contoh yang di sini loh ya, Anwar. Ngaku apa enggak Anwar kira-kira? Ngaku. Saya nggak maksa loh. Anwar contoh 4 tahun. 4 tahun. Agama suruh ngajar dia belum bisa. 4 tahun padahal. Dunia jadi ngelas juga nggak bisa. Sia-sia. Hah? S1, apalagi S2. Sia-sia. Betul. Yang kononnya kami agama dan dunia bisa semuanya. Enggak bisa semuanya bahkan jadinya. Makanya banyak orang menyesal. Orang yang sekolah di mana ya, tamatan sekolah, ijazahnya dipakai, daftar kerja di mana, tolak, sana tolak. Akhirnya apa? Jadi tukang jaga WC. Itu yang nggak ditolak. Apalagi WC saya, nggak ditolak. Ijazahnya nggak laku, benar. Daftar ke pabrik Astra, nggak bisa, nggak masuk. Daftar sini nggak masuk. Yang masuk itu daftar penjaga WC. Itu pas lagi kosong juga. Coba. Sehingga subhanallah. Baik, maka jangan seseorang punya keinginan ya. Gimana cepat mengembang, gimana. Wallah, nanti kamu pikirannya akan macam-macam. Kamu akan keluar dari dakwah Rasulullah SAW. Akan keluar. Kalau pikirannya begitu, cepat keluar. Cepat atau lambat, kamu punya pikiran macam-macam. Begini. Kemudian tidak terasa, kamu udah jauh. Tanpa terasa, kamu sudah jauh. Baik. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Dakwah meniti dakwah Rasulullah SAW baik sedikit ataupun banyak. Sedikit bersabar, banyak juga bersabar. Gimana banyak bersabar? Iya. Baik, banyak juga bersabar. Karena terkadang menjadi suatu fitnah. Awalnya sedikit sabar, ketika banyak merasa dirinya pengikutnya banyak, akhirnya nggak bersabar. Mencalonkan diri. Jadi anggota dewan. Bisa. Demikian. Oleh karena itu dakwah Sunnah wal Jamaah senantiasa demikian. Ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ihtimam bil haq. Ihtimam bil haq. Yang penting kita bawa menyampaikan al-haq. Yang kita pegangnya adalah al-haq. Dakwah Sunnah wal Jamaah, dakwah Sunnah wal Jamaah juga punya alamat adalah ihtimam bil aqidah sahihah. Menanamkan dakwah Sunnah wal Jamaah itu menanamkan aqidah sahihah, tanamkan pada masyarakat. Tanamkan pada diri kita, tanamkan pada murid-muridnya tentang aqidah sahihah. Penanaman aqidah sahihah. Dan itu demikian para sahabat. Kata Jundub radhiyallahu anhu, kunna fityan hasabira. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nata'allamul iman, thumma nata'allamul Qur'an. Fanazad bidzalika imanan. Kita dulu fityan, para pemuda, fatayat, fityah. Kita dulu para pemuda yang mana muqarab masa bulu, hampir mendekati masa bulu. Kunna nata'allamul iman. Kita belajar iman, tauhid, aqidah sahihah. Ini yang paling penting. Hal termasuk hal yang sangat penting bagi kita, ta'allumul aqidah sahihah. Jangan sampai kita tidak mengerti aqidah yang benar. Aqidah sahihah. Tanamkan dari kecil, ya. Tanamkan pada anak-anak kita dari masa kecil tentang akidah sahihah. Hingga jangan disepelekan belajar akidah sahihah, tauhid, akidah, jangan diremehkan.
Kan tapi sudah dari kecil manusia dibina dan akidah sahih kan. Jangan kamu kira orang hafal Quran mesti paham akidah, enggak mesti, karena hafal saja, enggak ngerti maksudnya, enggak ngerti ininya, sama. Bahkan belajar Al-Quran, thumma nata'alamul Quran, akidah kuat, kemudian belajar Al-Quran. Artinya di sini bukan menafikan, bukan berarti berapa tahun akidah nanti setelah itu Quran. Enggak mesti. Maksudnya akidah, maksudnya dipentingkan. Akidah dipentingkan. Tanamkan dari kecil, ya. Tanam akidah. Sebagaimana ma'ruf hadis Abdullah bin Abbas, ya ghulam, ila akhir, ya. Penanaman akidah. Bayangin, ditanamkan pada Abdullah bin Abbas akidah. Sampai masalah qadar. Sampai masalah takdir. Wa'lam anna al-ummah law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ini kan masalah takdir. Dan sebagainya. Baiklah. Ditanamkan pada Abdullah bin Abbas bab al-aqidah. Maka demikian juga di samping kita maksudnya menghafal Al-Qur'an juga belajar akidah. Makanya berat bagi saya kalau pondok khusus Al-Qur'an saja. Berat bagi saya. Pondok misalkan ada pendapat, ada usulan. Pondoknya khusus Al-Qur'an. Berat bagi saya. Berat. Nah, kapan kamu akan belajar al-aqidah, belajar tauhid dan sebagainya? Tapi yang bagus al-aqidah pelajari, tahfidzul Quran ya pelajari. Itu kan tergantung masing-masing. Ya? Tergantung masing-masing kita. Nah, tergantung masing-masing kita. Kalau kita giat punya apa tuh? Kalau kita giat, semangat, ingin menghafal Quran, kamu akan menghafal Quran di mana saja, Hamzah. Ya? Enggak di mana saja. Kalau kita punya keinginan yang kuat, coba kita sendiri. Anak sendiri enggak ada. Saya belajar di pondok khusus tahfidz. Di Damar juga enggak ada pondok tahfidz khusus. Enggak ada. Di zaman Syekh Mukbil juga enggak ada khusus, enggak. Ya, semuanya dipelajari. Baik, nah. Karena khawatir kita kalau khusus menghafal banyak orang sufi. Loh. Sufi ya. Hafal Quran, tapi coba gimana baca Qurannya di kuburan? Iya, Iya, coba. Hafal Quran, bacanya di kuburan. Kalau ada yasinan, kalau ada haulan. Acara haul sampai jam 2:30 udah khatam Quran. Hafalnya kayak apa? Tapi coba hafal Quran cuma untuk itu. Nah, apa yang menjadikan sebab kholal? Ya? Karena terjadi kesalahan. Cuman menghafal, nggak ngerti maksudnya. Menghafal Quran tawaf di kuburan. Menghafal Quran kerjanya khuruj terus. Siapa tahu boleh di sana di Boro pondok tahfidz Quran. Bisa. Anak-anaknya hafid. Cuma itu khuruj. Nah ini. Sehingga kita tidak mentaksis, ya, tapi sabil am. Tahfidzul Quran dipelajari. Enggak perlu namanya harus khususon baru hafal, ya enggak. Yang khususon enggak hafal juga banyak. Orang khususon di tahfidzul Quran. Banyak yang enggak hafal, banyak. Dari 300 peserta yang hafal 10. Banyak. Sudah sampai di rumah enggak hafal, kim-kiman cok. Nah, dikira jangan kamu anggap pokoknya sudah tahfidzul Quran istimewa banget, bukan. Anak-anak atau siapa pondok tahfidz itu karena dikekang. Gurunya megang. Iya betul. Salah pokoknya gidik, apa lu? Menghafalnya takut. Gitu. Menghafalnya karena takut, ibadahnya karena takut, menghafalnya karena takut. Makanya ketika sudah pulang ke rumah,
Alhamdulillah. Alladzi akhrajani minas sijni. Hamzah itu perhatikan, dikira ya. Banyak kasus kayak gitu. Makanya banyak orang di pondok katanya setorannya sudah begini, di rumah hilang. Kenapa? Akhrajani minas sijni. Di pondok seperti sijen. Baik, nah, makanya kita tidak ingin membina manusia seperti itu, tapi bina manusia ikhlas. Kamu menghafal, memang kamu betul-betul ingin menghafal. Bukan karena dipaksa. Ada pendapat di pondok saya nggak ada pemaksaan. Masa suruh maksa orang? Abu Daud nggak hafal, gitik. Gimana udah kira-kira? Hah? Masa cuma anak-anak saja yang dipecut, orang tua tidak? Ya nggak adil. Betul apa sih? Hah? Iya kan gitu. Gimana? Makanya orang itu dilatih ikhlas. Ikhlas. Kalau kamu betul-betul ingin menghafal Quran, hafal. Waktu banyak. Nasihat sudah diberikan. Nih, cara kalau kamu ingin hafal Quran, malam, sholat malam, dipakai hafalannya. Disuruh sholat malam malah tidur. Ya nggak akan hafal. Kan begitu. Disuruh sholat malam malah tidur. Kalau kamu ingin kuat begitu. Inna nasyi'ata laihi asyaddu wa tawaqqa qila. Itu sudah jelas tuh. Quran itu kalau dibaca sholat kuat kamu tuh. Pikirannya sholat malam sendirian. Saya yakin konsentrasi betul. Ya benar. Hah? Baca surat apa aja terkadang itu kalau kamu dipakai untuk sholat malam, Al-Quran akan kuat, akan menancap. Dong kamu disuruh sholat malam aja kerjanya tidur. Ya. Habis sholat subuh, qiraatul Quran. Kalau kamu ingin hafal Quran sampai 7:30 di masjid, jangan berubah. Ini thariqah. Para ulama begitu. Betul-betul orang itu betul-betul menyiapkan waktu dan tidak peduli dengan orang lain. Yang orang lain mau dolanan, mau jungkir balik, kamu pegang mushaf. Di pojokan, gak ngantuk. Mau hafid Quran gimana? Habis subuh milihnya di pojok sana gak kelihatan orang. Misalnya, ya, ya udah, milih di samping pintu lagi. Yang kira ngantuk tidak. Ya, gimana mau hafal Quran antum? Di mana tempat saja kalau begitu nggak bisa. Kita melatih orang untuk ikhlas. Saya ngantuk sedikit langsung loncat. Saya bukan mau mengawasi. Saya baca Quran menghadap kiblat, habis orang di belakang saya. Lah antum mau hafal gimana? Saya memang sengaja kadang nggak suka menghafal Quran sambil lihat anta. Nggak suka mengganggu konsentrasi. Saya menghadap kiblat, orang langsung habis. Halus banget jalannya. Nah, keikhlasannya di mana gitu? Apa kita baca Quran karena manusia? Ya manusia. Allah musta'an. Kalau kamu ingin hafizul Quran, duduk habis subuh, duduk 7:30 di masjid. Murojaah, menghafal apa dan sebagainya. Ada waktu begitu, sebelum tidur begitu, setoran pada teman. Qiraah, setoran pada teman, 1 juz atau setengah juz sebelum tidur. Itu insyaallah binillah azza wajal akan hafal. Tapi di mana tempat kamu nggak merubah situasi, ya, nunggu dipaksa orang. Kalau saya memang nggak memaksa orang. Tapi maksa-maksa orang dan juga saya nggak akan menunggui orang apa? Nunggu nih diberi apa? Nggak ada takaluf kayak gitu, tidak ada. Para salaf mana takaluf begitu? Ada. Kita biasa aja. Biasa saja, yang penting thariqah disampaikan, caranya disampaikan, keikhlasan bagi diri kita masing-masing. Tapi ikhlas bagi diri kita. Kalau kamu ingin betul hafal Quran itu tadi, di antara thariqahnya yang dilakukan seperti itu. Baik. Kemudian tidak main Jawa, tidak main HP. Kamu ingin hafal Quran, HP-nya aja nggak pernah lepas, sampai tangannya kapal. Ini terus. Ya kapan kamu hafal Quran? Kapan kamu hafal Quran? Habis subuh tidur. Habis subuh tidur. Ada kesempatan tidur. Isinya tidur. Ya kapan hafal Quran? Mau di jagat mana aja nggak hafal Quran, nggak. Mau gurunya ulama siapa? Ya nggak akan hafal Quran. Tuh, Ibrahim. Itu. Jadi kalau kamu ingin hafal Quran, ya kamu sendiri, ya. Kamu sendiri yang punya tekad semangat. Sehari saya ingin menghafal sekian.
Nah. Sehingga begitu. Kenapa janibul aqidah? Aqidah penting. Baik. Sekarang Syekh Yahya hafizahullah taala, beliau kata Syekh Abdul Razak mengkaji kitab tauhid. Kitab tauhid sekarang jadi pelajaran. Jadi pelajaran khusus kitab tauhid juga. Tidak ditinggalkan kitab-kitab seperti itu walaupun majelisnya ulama besar dan sebagainya. Tidak, tetap. Terkadang dulu al-usul salasah tetap. Qawaid arba, kitab tauhid dan sebagainya. Ini kenapa? Karena janib aqidah. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditinggalkan. Baik, nah. Bagaimana orang, makanya tadi Al-Quran hafid, cuma subhanallah bagaimana akidahnya enggak ada. Nah, tamyiznya enggak ada. Makanya janib semuanya tidak boleh kita sia-siakan. Baik itu adalah Al-Quran, tidak sia-siakan. Kita belajar akidah dan juga belajar Al-Quran. Kenapa? Ketika akidah kita belajar, Al-Quran juga belajar, akan tambah iman. Wa nazdad bidzalika imanan. Wa nazdad bidzalika imanan. Dan kita juga harus paham dakwah Rasulullah SAW, harus punya ma'rifah, paham. Jadi bagaimana dakwah Rasulullah SAW? Harus paham demikian. Fikih juga harus punya fikih. Nah ini. Makanya kalau saya tidak bisa mentaksis khususon Al-Quran. Ya, kita harus mentasmi dari pagi sampai enggak gitu. Karena kita tidak ingin menyanyiakan sisi yang lain. Baik, nah. Makanya tadi peran orang tua juga penting. Orang tua penting karena anak itu biasanya buntut siapa? Orang tua. Di mana orang tua pulang, anak pun buntut. Mau minum kopi kok. Buntut anak. Anak itu buntut. Coba aja sih kalau kamu nggak percaya nggak bilangnya? Hah? Saya. Yang namanya orang tua pulang, anak pasti buntut. Nggak tahu lah buntut apa sih buntut. Ya tergantung orang tua masing-masing juga punya dorongan, punya. Kalau kamu dibuntuti anak di rumah langsung ditasmi, kapok deh. Benar coba ya. Yang punya anak pulang kalau buntut ya, di rumah dihajar Quran, bukan dihajar. Maksudnya disuruh tasmi setoran. Setoran, baca, keluar. Besok nggak lagi, nggak ikut api lah. Ya gitu, mending di masjid ngantuk. Coba ukasa kalau praktekan, buntut orang tua di rumah di situ. Pernah begitu kan? Tasmi, baca ini, baca lagi. Besok, di pondok aja. Ya Ibrahim. Tapi kalau buntut sampai di rumah, kamu misalnya bikin mie, itu bikin kopi, makan-makan. Besok buntut lagi. Makanya orang tua harus cerdas. Karena anak itu punya hilah. Anak itu punya apa? Hilah, punya tadi. Cerdas. Kesimpulannya demikian. Ihtimam bil aqidah. Makanya alhamdulillah kita pelajari kitab tauhid. Pagi siapa yang suruh talqin pagi ini? Siapa? Ismail ya. Masih jalan. Kalau enggak jalan, anta khata. Anta udah muayyan, udah ditunjuk untuk mentalqin kitab tauhid setiap hari. Sama artinya enggak? Tahu artinya tidak, Ismail? Diberitahu tahu artinya enggak? Tidak. Nah, keliru juga. Gimana kamu? Baca kitab tauhid tidak tahu artinya sih, menghafal gimana? Harus tahu. Kitab tauhid, talqin. Kita mengulas kembali pelajaran Haiyah Abu Bakar bin Abi Dawud. Aqidah, karena mujmal aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba setelah kita pelajari, banyak sekali yang enggak paham, betul enggak? Banyak sekali yang tidak paham, coba bayangin coba. Banyak orang enggak paham aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak anak-anak, tidak orang tua, kadang enggak paham. Enggak sahabat. Nah ini. Makanya sangat penting. Baik. Perkara fikih juga diajarkan. Baik. Al-muhim tafsir, min hayth tafsir kita baca. Min hayth supaya kita faham ayat.
Ayat yang kita baca, satu ayat, kita faham, kita Masya Allah. Satu ayat tuh. Satu ayat yang kita baca, kita faham maksud dan maknanya, dan kita bisa beramal, Masya Allah. Itu kegembiraan. Gembira luar biasa. Baik, ini juga janib semuanya gitu. Semuanya adalah merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ihtimam bil aqidah. Makanya jangan disia-siakan babul aqidah. Orang yang membuat pondok tahfidzul Quran misalnya, jangan disia-siakan akidah. Jangan anak-anak itu dikosongkan dari pelajaran akidah, jangan. Ini khata, halal. Kalau misalkan khusus menghafal, pokoknya menghafal. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, khusus menghafal ya. Enggak ada penanaman akidah pada mereka, ada khata. Khata. Baik. Karena yang pertama kali justru dipelajari adalah al-iman. Kemudian apa? Al-Quran. Sehingga bagi yang punya tahfidz khusus Al-Quran dan sebagainya, misalkan, jangan sisi akidah disia-siakan. Tetap. Walaupun paling banyak pelajarannya adalah Al-Quran maksudnya. Tapi janib-janib seperti ini jangan disia-siakan. Karena kita kalau begitu menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Dan dilihat juga hasilnya gimana. Hasil dari orang yang cuma menghafal saja, tidak tahu akidah. Subhanallah. Dia diambil hizbi, nggak terasa ikut hizbi. Kenapa? Nggak punya tamyiz. Karena terkadang kalau di negara kita nggak begitu, ya, khufad atau hafid itu nggak langsung diambil alul bidah. Kalau di negeri Yaman, negeri Arab, ya, ada anak kok punya baris, dia punya Masya Allah, ya, langsung diambil. Sama jamiah, sama hizbiyah, dibiayai apa dan sebagainya gitu. Karena tidak ingin orang itu mustaqim. Jangankan begitu, orang mustafid, orang yang punya ilmu, sudah dikenal, ya, orang sudah dikenal dan sebagainya. Makanya kenapa Muhammad bin Hizam, anak tanya, ma was sabab? Apa sebabnya Muhammad bin Hizam sekarang menjadi hizbi? Apa sebabnya? Anak tanya, kenapa ini sebab? Wara'ahu dunya. Di belakangnya itu dunia mengalir. Di belakangnya apa, Dut? Dunia mengalir. Abdurrahman Adni. Apa ini sebab? Dunia di belakangnya. Dunia. Dulu kalau nggak salah peresmian pondoknya saja nyembelih onta berapa ya? Nyembelih onta loh padahal. Nyembelih onta berapa? 80 atau berapa? Mungkin banyak lah. Pokoknya banyak yang menyembelih onta. Onta aja satu udah berapa? 20 juta. 5 aja sudah berapa? Dan 5 aja 100 juta. Lah kalau nyembelih puluhan, nggak tahu berapa. Banyak. Nah itu dunia Bu Daud. Dikira dunia, di belakangnya adalah dunia. Sahabatul dunia. Abdurrahman Abdul Khaliq, mana Abdurrahman Abdul Khaliq? Abdurrahman Abdul Khaliq. Dia memecah belah Ahlussunnah dengan apa? Dinar. Bagi-bagi. Dinar Kuwait. Dengan uang. Baik. Ya subhanallah. Artinya kata Syekh Mukbil rahimahullah taala ingin dipalingkan dari dakwah sahih dengan apa? Orang dari Kuwait bawa satu karung duit. Kalau di sana memang gitu, kalau di sana terkenal ya. Kalau orang bawa duit bukan bawa koper, bukan. Kadang pasti kresek, ya, besar, cangking, itu, bertamu kemudian dia pulang. Isinya apa? Dibuka uang. Gitu. Ini bawa uang banyak. Usaha untuk menyimpangkan apa? Kun ma'ana khud hadhihi. Kun ma'ana khud hadhihi. Kamu bersama kita jalan bareng, ambil ini uang. La nabi dakwatan nabi dinar. Tapi sahabat, kita tidak akan jual dakwah kita dengan dinar. Makanya seluruh. Kenapa sahabat? Karena akidahnya kuat.
Akidah ini pelajari kuat, sahabat. Nah, ini. Makanya pentingnya itu. Pentingnya pembelajaran akidah dari awal. Sebab apa? Ya namanya orang mu'arrad min fitan. Kehidupan dakwah seperti itu. Dunia bisa datang, dunia bisa datang, dunia bisa datang. Baik, nah. Kalau kita di negeri kita tidak begitu merasakan, tapi dai yang cari dunia. Hah? Mustafidnya yang nyari-nyari dunia. Kan itu. Iya, Abdul Hamid. Mustafidnya yang nyari dunia, baik jadi pemeran utama YouTube atau ikut kemana dan sebagainya, jamiah dan sebagainya. Kalau sana. Nah, syahidnya bahwa jika orang punya aqidah qawiyah, dakwah sunnah, ma'rifah betul, enggak tertarik dengan dunia. Lu contoh para ulama tadi. Enggak tertarik dengan dunia. Kata Syekh ya, hafizallahu taala, la syak, awalan dunia besar. Nah, memilih hidup biasa. Kenapa? Dakwah sunnah wal jamaah lebih dicintai daripada dunia, daripada jiwa kita sendiri. Betul. Bertahannya para ulama. Kenapa? Karena tadi itu. Karena kokohnya dalam aqidah, memahami dakwah sunnah wal jamaah. Ahlul bidah seperti Abdul Hasan Al-Misri. Misal. Jamiah di belakangnya. Jamiah hikmah, jamiah bir, jamiah dunia, semuanya dunia. Hatta murid-murid Syekh Albani, ya. Kemudian muakharan, ya, baik. Kenapa mereka hilang dari peredaran dan tidak ikut jejaknya Syekh Albani? Karena kemudian hajamat alil jamiah. Diserang oleh jamiah Ihya Uturar, baik. Ali Hasan Al-Halabi dan sebagainya. Alhamdulillah Syekh Salim yang masih kokoh di sunnah wal jamaah. Al-Hilali, Salim Al-Hilali kokoh. Baiklah, karena terhindar selama. Baik. Makanya demikian. Ayuhan nas, makanya ihtimam bil aqidah. Kenapa orang bisa kokoh? Karena zira', penanaman aqidah dari masa dini kuat. Ya ini yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan jika orang cuman belajar satu sisi, dia menghilangkan sisi yang lainnya. Jadi berakidah. Dikhawatirkan itu. Orang anak ya, antum punya anak cuman menghafal tok. Hafal sih hafal. Tiba-tiba besok sudah pentas di mana? Pentas di mana sama PKS. Ya, gimana? Ini sunnah gimana? Tapi kalau anak anta kokoh tahu dakwah sunnah wal jamaah, ya Yakub, tal mana? Lah. Nah. Ya Yakub. Kamu kayak mana? Lah. Aqidah sunnah. Paham sunnah. Begitu Hamzah. Karena orang kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu fitnah yang akan terjadi. Tapi kita kalau sudah punya pembekalan aqidah sahihah, punya tamayyuz, tahu itu dakwah dolah. Begitu. Kita Abdurrahman Amir. Nah. Sehingga penting ihtimam bil aqidah. Di samping itu kita menghafal Quran. Sisa yang waktu banyak. Orang belajar paling berapa? Waktunya banyak. Cuman kendalanya itu dulu, ya. Kendalanya banyak tidur, temannya kasur. Ini yang jadi kendala di mana-mana. Kalau tidak, teman ngobrol. Ngobrol dengan orang bisa berjam-jam, menghafal 5 menit sudah bosan. Bagaimana mau hafizul Quran? Para ulama dulu hafizul Quran begitu. Ya. Duduk di belakang tiang. Itu sejarahnya. Sejarah begitu. Orang ingin hafal perlu kurus badan. Perlu kurus badan. Maksudnya gimana? Otaknya ini panas. Orang menghafal otaknya panas. Ya. Akhirnya badannya apa? Kurus, ringan. Nah. Orang kalau ingin dapat ilmu begitu. Di zaman dulu makan jadi lupa. Makan yang pahit. Bukan pahit ini, bukan pahit Terangkawali, bukan. Laban zakat. Laban namanya. Itu pahitnya luar biasa. Biasa ada dijual-jual. Imam Syafi'i sampai mengeluarkan darah supaya kuat hafalannya. Baik. Dulu enggak makan sarimi.
karena nggak ada. Artinya bumbu. Jangan banyak kimia maksudnya. Jangan banyak kimia kalau ingin hafal. Orang senangnya udah saus sama bumbu tabur benar. Luban namanya luban. Beli luban kalau kamu di sana ke Arab beli luban, nah itu pahitnya. Sampai muntah. Orang ingin hafal kuat makan luban. Bahkan Imam Syafi'i sampai yang keluar ke darah. Para ulama ma'ruf zaman dulu makan luban. Kuat. Itu di antara pendorongnya makanan, ya. Yuhibbul asl, madu, penting. Baik. Al-muhim kesungguh-sungguhan, ini makanan aja. Tapi sungguh-sungguh. Baik. Baik. Anta jadi hafizul Quran dan akidahnya juga kuat. Nah, itu penting. Jangan cuma hafizul Quran akidahnya enggak ngerti, enggak paham, akidah Ahlussunnah dan sebagainya. Baik. Makanya ini iktimam bil aqidah maksudnya. Kita tidak menyanyiakan Al-Quran, tidak. Kita pun semangat dalam Al-Quran dan juga jangan lupa jangan disia-siakan pula bab al-aqidah karena ini akan berkaitan dengan sampai kita masa tua. Wallah, sampai masa tua. Pelajaran aqidah sampai masa tua. Sekarang kalau kita lihat ini generasi-generasi kita, Haris, siapa itu? Ukasa, Ibrahim, Hamzah pada kita semua lah ya. Kalau kita kembali belajar akidah masih belum paham. Nah, bukan orang tua tidak, orang tua cuma sama banyak, nggak paham, belum paham. Nah, makanya akidah tidak tua, tidak muda, demikian penanaman. Ini merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ihtimam bil aqidah. Baik, subhanallah walhamdulillah.